Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya perkenalkan diri. Saya Kepala Lab Fisika Bambang Polis akan menjelaskan beserta tim teaching, yaitu untuk percobaan M5T atau menentukan koefisien kekentalan zat cair. Alat-alat yang diperlukan itu seperti telah di depan meja kita ini, yaitu ini adalah viskosimeter Oswald yang telah berisi minyak, ini juga. Kemudian ini adalah tabung pemanas. Nah, kemudian ini ada elemen pemanas untuk memanaskan air yang ada di dalam tabung. Kemudian ini stopwatch untuk mengukur waktu jatuhnya minyak di dalam viskosimeter Oswald. Kemudian ini termometer digital untuk mengukur temperatur dari air yang ada di dalam tabung. Itu otomatis juga merupakan temperatur dari viskosimeter Oswald yang telah berisi minyak. Nah, jadi langkah pertama adalah sebelum viskosimeter Oswald ini kita isi dengan minyak, maka ini kita tera dengan air dulu. Jadi ini diisi air, kemudian setelah diisi air suhunya 20 derajat kita atur. Nah, kemudian dengan pompa penghisap, ini pompa penghisap. Nah, dengan pompa penghisap ini maka air yang ada di dalam viskosimeter Oswald tadi ditarik ya sampai dengan memenuhi bola bagian atas. Nah, kemudian ketika dilepas, pada saat kita lepaskan, maka air itu akan turun dari bola bagian atas ini sambil mencatat waktu jatuhnya berapa. Nah, kemudian setelah kita ukur waktu jatuhnya air ini berapa, kita catat berapa detik. Itu sebagai kalibrasi awal untuk alat viskosimeter Oswald ini. Nah, kemudian setelah kita kalibrasi, baru kita akan lakukan untuk mengukur kekentalan minyak. Minyak yang kita gunakan ada dua jenis. Yang viskosimeter sebelah kiri ini adalah minyak mesran, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah minyak benzoil. Nah, kemudian caranya adalah setelah viskosimeter Oswald ini kita isi minyak seperti ini, kemudian ini kita celupkan ke dalam tabung yang telah berisi air. Jadi kita turunkan. Nah, sampai seluruh bagian dari viskosimeter Oswald, bola bagian bawah dan atas ini tercelup ke dalam air. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke dalam tabung yang berisi air ini, maka minyak yang ada di viskosimeter Oswald ini akan kita sedot. Jadi caranya dengan pompa penghisap. Saya akan siapkan dulu. Nah, ini akan tertarik ke atas, kelihatan ya. Nah, ini akan naik ke atas, memenuhi bola bagian atas dari viskosimeter Oswald. Terus sampai seluruh bagian bola atas ini terpenuhi oleh minyak pelumas tadi. Kita tunggu dulu pelan-pelan sampai semua bola bagian atas viskosimeter Oswald-nya terpenuhi oleh minyak. Nah, kemudian ketika saya cabut, maka stopwatch mulai kita nyalakan. Kita akan mengukur berapa waktu jatuh dari minyak ini ketika meninggalkan bola bagian atas yang telah terpenuhi oleh minyak pelumas tadi. Ya, nah kemudian kita catat berapa waktu jatuhnya. Pada percobaan yang pertama ini kita mengukur suhu dari minyak itu sama dengan suhu yang ada di dalam tabung. Ya, sama dengan suhu dalam tabung. Kita menggunakan termometer digital untuk mengukur suhunya. Di sensornya kita celupkan ke dalam seperti ini. Ini
deteksi suhunya. Kemudian ini untuk mengaduk supaya suhunya rata. Nah, kemudian kita akan mulai lepaskan sambil mengukur berapa waktu jatuhnya. Nah, ini mulai jatuh ke bawah. Stopwatch ini kita ukur berapa waktunya. Nah, kemudian nanti setelah kita bisa mengukur berapa waktu jatuh untuk suhu yang pertama itu sama dengan 30 derajat Celcius, itu sama dengan suhu air yang ada di dalam tabung. Nah, kemudian kalau sudah, kita juga lakukan hal yang sama untuk minyak benzoil, ya, untuk minyak benzoil. Nah, setelah dua-duanya kita bisa mengukur waktu jatuh masing-masing berapa. Untuk yang pertama temperatur 30 derajat masing-masing di dalam tabung berisi air ini. Nah, kemudian kita ulang lagi percobaan ini untuk suhu yang berbeda. Jadi prinsipnya sama seperti tadi, ya. Jadi untuk percobaan selanjutnya itu temperatur air kita naikkan sampai 40 derajat. Kemudian juga kita ukur waktu jatuhnya. Ya, jadi ini kita ukur, ya. Nah, ini saya tidak mengukur dengan tepat karena saya sendirian, hanya memperagakan saja kepada saudara sekalian. Jadi prinsip kerja dari alat ini. Nah, kemudian setelah kita catat waktunya untuk suhu 30 derajat, nanti dipanaskan dengan elemen pemanas ini, kita celupkan, ya, seperti ini. Nah, kita celupkan, kemudian ini kita nyalakan dengan listrik. Ini akan naik suhunya. Pada saat suhunya sudah 40 derajat, maka kita hentikan pemanasan, kemudian kita sedot lagi dengan pompa penghisap sampai seluruh bola bagian atas terpenuhi, kemudian kita lepaskan, kita ukur waktu jatuhnya berapa untuk suhu 40 derajat. Kemudian dilanjutkan lagi pemanasan untuk suhu 50 derajat. Nah, kemudian kita ukur waktunya juga berapa waktu jatuhnya. Nah, sehingga kita punya 3 data waktu jatuh di dalam viscosimeter Oswald tadi untuk suhu 30 derajat, kemudian untuk suhu 40 derajat, kemudian untuk suhu 50 derajat untuk minyak mesra. Nah, kemudian ini juga sama untuk minyak benzoil, ya, itu waktu jatuhnya berapa? Itu ketika lepas dari bagian leher atas sampai lepas ke bawah untuk suhu 30 derajat, untuk suhu 40 derajat, untuk suhu 50 derajat. Nah, kemudian dari data-data ini nanti kita akan mengamati kira-kira kekentalan dari minyak mesran dengan benzoil untuk suhu yang sama itu mana yang lebih besar atau mana yang lebih bagus. Nah, yang lebih bagus adalah kalau pada suhu yang tinggi kekentalannya masih bagus. Itu adalah jenis minyak yang bagus dipakai untuk minyak pelumas mesin. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, untuk data-data selanjutnya itu nanti akan kami tampilkan di dalam PPT yang lebih lengkap lagi tentang data-data yang harus kita amati. Kemudian dari data-data itu bagaimana kita mengolah untuk bisa menghitung kekentalan zat cair masing-masing baik untuk mesran dan benzoil. Kemudian kita bisa menyimpulkan di antara dua jenis minyak itu mana yang lebih bagus sebagai minyak pelumas mesin. Saya kira ini penjelasan singkat saja untuk percobaan M5T ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti selengkapnya akan diberikan di dalam bagian PPT yang lain yang lengkap untuk percobaan terutama pembuatan laporan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.